saya sampaikan kepada kalian semua dalam mengikuti perkuliahan di semester genap ini, ya. Di 14 kali pertemuan yang akan diselenggarakan ya secara luring, ya. Jadi tidak secara daring, kecuali mungkin ada satu hal yang walaupun kita tidak berharap seperti itu, tetapi prinsipnya perkuliahan sekarang memang dilakukan secara luring. Karenanya dalam mengikuti perkuliahan ini siapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, dan jam kuliah kita jam 7 ya jadwalnya, ya. Karena kuliah jam 7 tentu bagi sebagian kalian kan bangun pagi itu kan berat kan, lebih berat dari meninggalkan pacarnya di kampung gitu. Ya, tapi sini pernah ketemu saya belum? Ada yang sebagian sudah ya. Oke. Nah, jadi di semester berapa? Epistemologi ya. Oke. Ya, jadi saya harapkan nanti bisa kalian siapkan dirinya dengan baik. Saya juga tidak mau kalian buru-buru dalam berangkat ke kampus itu. Ya, kalau buru-buru nanti pertama keselamatannya nggak aman lah ya. Naik motor nanti buru-buru padahal macet gitu. Terus kalian nervous, gugup di jalan, itu membahayakan. Apalagi kalau buru-buru sampai sepatunya nanti sebelah lain warna gitu. Jadi kemudian belum sempat mandi. Itu udah mandi semua kan? Alhamdulillah. Pastikan mandi pagi. Mandi pagi itu penting itu, biar segar kalian, biar setan-setannya pergi dari tubuh gitu, ya. Jadi diguyur pakai hujan. Kok hujan air pagi. Jadi usahakan bangun itu pagi mandi, gitu ya. Kemudian kalau kalian sempat sarapan tuh bagus sarapan, ya. Walaupun dengan sepotong roti itu diusahakan. Ini paling udah sarapan semua belum? Nah, nanti habis ini sarapan ya. Kita tidak lama, pertemuan pertama itu sebentar aja. Nanti saya hanya nyampaikan beberapa hal. Nah, jadi pastikan sarapan. Jadi jangan sampai kalian pingsan gara-gara tidak sarapan. Dan itu tidak baik bagi yang punya penyakit asam lambung ya. Mahasiswa itu salah satu penyakitnya itu dari zaman saya dulu dan sebelum saya gitu ya. Saya nggak tahu kalau mahasiswanya Plato gitu ya. Jadi sarapan itu penting. Asam lambung itu kaitannya dengan sarapan. Ya, kalau tertib kalian sarapan itu, jadi itu akan lebih aman. Apalagi juga penyakit lainnya itu yang juga menyertai terkait dengan mahasiswa itu tipes ya. Tipes itu juga sering melanda mahasiswa karena ketidakteraturan makan juga. Di samping makan yang asal murah gitu. Di makanan yang cari yang agak higienis lah ya. Kalau mahal itu kan belum tentu dia bersih juga kan. Atau murah itu bukan berarti dia kotor juga. Jadi kalian pastikan makan yang bersih. Ya, supaya kalian tidak kena gejala tipes, itu membahayakan juga. Nah, itu sangat bergantung kepada kalian. Saya hanya mengingatkan, menyampaikan supaya dalam perkuliahan itu bisa kalian ikuti dengan baik. Kemudian yang berikutnya yang perlu, ya ini standar saja, saya nggak perlu membuat kontrak belajar semuanya sama ya. Dari tahun ke tahun, dari semester ke semester sama. Dalam perkuliahan, jadi nanti HP-nya tuh di off kan ya. Dalam perkuliahan ya, untuk sekarang kalian yang masih buka HP nggak apa-apa. Mungkin kalian sudah nyampai di kampus lalu ngabari, aku udah sampai di kampus dengan selamat loh beb gitu kan. Jadi
silahkan dimatikan HP-nya ya. Kecuali nanti ada saatnya saya menyuruh kalian nyalakan HP, buka materi atau apa gitu kan. Apalagi saya sejak pandemi 2 tahun ini materi pembelajaran banyak saya sampaikan juga lewat online kan, dan saya juga membuat channel video saya gitu kan, channel YouTube saya gitu. Jadi seperti sekarang ini juga saya rekam ini. Kalau kalian ketawa ada dalam ketawanya loh ya. Tapi kalian nggak tahu ketawa kalian yang mana gitu kan. Dari dalam saya rekam. Jadi kalau HP itu dimatikan supaya kalian bisa fokus ya. Dan lalu berikutnya yang perlu saya sampaikan, saya sangat suka mahasiswa yang fashionable, yang gaya, rapi, bersih gitu ya. Bagi saya penampilan itu penting ya. Walaupun kalian tidak banyak uang, tapi penampilan kalian kayak banyak uang itu buat orang segan sama kalian ya. Penampilannya itu membuat kita itu percaya diri. Buatlah nyaman diri kalian itu dengan penampilan kalian yang menurut kalian sudah oke lah ya. Jadi tidak saya terima kalau ada mahasiswa yang pakai sendal ya, keluar aja gambil sepatunya pulang dulu, masuk lagi nggak apa-apa. Jadi penampilan tuh silakan yang rapi itu lebih baik. Kemudian masuk sesuai jadwal saya. Saya dari dulu yang saya pegang dalam hidup saya itu kata kuncinya cuma satu, ya disiplin. Karena menurut saya, dan itu fakta ya, orang-orang yang sukses itu adalah orang yang disiplin, ya, disiplin dalam hidupnya, ya. Dan kami sebagai dosen itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik, mendidik bagaimana supaya kalian itu bisa disiplin. Ada waktu, dan waktu itu berkaitan dengan kedisiplinan. Makanya kalau kalian lihat dalam Al-Quran itu, Allah itu banyak bersumpah itu demi waktu. Ya, ada surat Al-Asr, wal asri, demi masa, demi waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Surat Al-Fajr. Surat Ad-Duha, wad-duha, dan demi waktu duha. Ya, Allah banyak. Dan demi waktu malam, surat Al-Lail, wal laili iza yaghsha wan nahari iza tajalla. Dan demi waktu malam ketika ia gelap gulita, dan demi waktu siang ketika ia terang benderang. Banyak sekali itu di dalam Al-Quran. Allah berbicara tentang waktu dan bersumpah demi waktu itu. Artinya ini apa? Karena waktu itu tidak bisa dibalik, ya. Jadi waktu itu kalau sudah berjalan, dia tidak akan kembali lagi. Ya, kalian sekarang remaja, kembali ke masa anak-anak itu tidak bisa. Saya sekarang sudah dewasa, kembali ke remaja itu tidak bisa, udah lewat itu. Makanya Imam Al-Ghazali dalamkan bahwa ketika ia bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh? Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Karena kita tidak akan pernah kembali ke masa lalu, dan masa lalu itu tentu berkaitan dengan waktu. Jadi kalau kalian ingin sukses, pegang salah satu kuncinya, disiplin. Itu aja salah satunya. Disiplin makan, disiplin belajar, disiplin masuk kelas gitu kan. Disiplin dalam mengatur hidup kalian gitu kan. Jadi silakan kalian itu memegang kedisiplinan itu dalam hidup kalian. Ya, kalau kalian disiplin dalam hidupnya, itu kalian calon-calon orang sukses sudah itu. Kemudian dari 4 komponen itu,
ya ada kehadiran, ada diskusi. Diskusi itu juga saya lihat nanti cara memaparkan saya beri nilai loh. Jadi kalau ada kalian lihat kok ada kawan presentasinya bagus gitu kan, dan nilainya bagus, ya itu ya karena presentasinya bagus gitu dan cara menyampaikannya bagus, ya. Belajarlah kalian, kan kelihatan itu. Kalau saya biasanya kalau ngajar selama ini itu, kecuali di S2 ya, kalau S2 itu rata-rata memang mereka serius. Itu kalau untuk mendapatkan nilai A itu 80% mereka nilainya A ya. Karena mereka bikin makalah itu sudah menghindari plagiasi gitu kan. Karena kalau makalah S2 itu saya cek di plagiarism checker ya. Jadi sebelum presentasi itu saya cek. Ya, kalau saya udah dikirim soft copy-nya lalu saya cek ternyata banyak kuningnya gitu karena ngutip punya orang lain tanpa dijadikan sumber, nah itu saya kasih tahu. Jadi biasanya mahasiswa di awal-awal seperti ini saya kasih tahu sudah nggak mau lagi, sehingga mereka serius bikin makalahnya. Ya, kalau kalian saya kira saya tidak perlu menyuruh kalian bikin makalah, tapi saya minta kalian jurnal review itu supaya kalian biasa membaca jurnal, ya. Jadi terbiasa membaca buku-buku ilmiah. Ya. Nah dengan demikian, apalagi di zaman sekarang kan mudah sekali mencari jurnal ilmiah itu kan. Buku juga elektronik book itu banyak sekali kan. Nah itu silakan kalian buka untuk membaca wawasan, menambah wawasan kalian. Jadi begitu. Dan biasanya kalau di kelas mahasiswa S2 ada 80%, di S1 tuh sulit. Jangan 80%, 8 orang aja yang dapat A itu susah. Biasanya kendalanya di kehadiran. Jadi saya ingin angkat, kehadirannya kurang. Nilainya bagus, tapi kehadirannya kurang gitu. Tapi biasanya rata-rata kalau 7 sampai 10 tuh ada ya yang dapat A itu. Jadi saya tidak pernah nggak ngasih A, mesti ada yang dapat A. Pasti ada yang menonjol di antara kalian ini berapa orang, ya. Biasanya rata-rata 7. Saya tanya juga dosen-dosen lain juga gitu. Kecuali dosen-dosen yang membuat semuanya A, ya. Sehingga yang rajin protes. Kemarin ada mahasiswa protes. Yang protes bukan karena nilainya rendah, tapi karena nilainya semuanya sama. Lalu bedanya apa saya Pak dengan orang yang nggak masuk kuliah gitu kan? Ya, itu kan kacau. Jadi yang hadir 100% nilainya A, ikut kuliah, UTS, UAS, bikin tugas. Ada kawannya hadir cuma 2 kali juga A, dan dengan bangganya, saya hadir cuma 2 kali A, kurang pinter apa saya? Dan itu menghancurkan hati anak yang rajin dan anak yang pintar. Dan sudah ditegur oleh pimpinan dosen tersebut, dosen kita ya, itu dosen AFI itu. Dan wajar karena belum punya pengalaman ya, jadi mungkin dia belum melihat, itu tidak objektif ya. Jadi saya sangat objektif. Kalau kalian nilainya bagus, saya akan kasih nilainya bagus. Dan saya tidak susah kok ngasih nilai. Misalnya jawab di soal ujian, jawaban itu tidak harus sesuai dengan yang saya harapkan atau sesuai yang ada di buku. Mirip-mirip dikit, nyenggol-nyenggol dikit, udahlah bener aja lah kalau saya. Tapi kalau ngarang jauh kali gitu kan, lain yang ditanya, lain yang dijawab gitu kan. Nah itu baru saya tidak membetulkan jawaban-jawaban seperti itu. Karena kalau kalian baca, lalu ingat sedikit, lalu yang ingat sedikit itu kalian tulis, itu kelihatan bahwa kalian baca. Kita kan tidak mungkin mengingat semua yang kita baca kan. Saya memaklumi itu gitu loh. Wah ini dia udah baca ya, karena dia tahu sedikit. Nah itu terkait dengan aspek penilaian. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke.